Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kami rasa perlu untuk merespon perilaku dan apa yang sering diucapkan langkah politiknya Amin Rais yang sering tidak bisa membedakan antara menjelek-jelekkan presiden dengan mengkritik sebuah kebijakan pemerintahan. Yang kedua, lebih parah lagi, dia sebagai politisi, bukan sebagai seorang kiai, sering dalil-dalil dan sering menggunakan jargon-jargon yang termuat atau mengambil dari sebuah kata-kata yang bersumber dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kapasitas Amin Rais yang tidak memiliki perangkat keilmuan yang memadahi dalam memaknai ayat Al-Quran dan Sunnah ini tentunya sangat membahayakan bagi orang-orang awam yang kebetulan mendengarkannya dan menganggapnya dia sebagai tokoh agama, padahal dia adalah tokoh politik. Sebagaimana yang sering dia katakan, dalam gerakan politiknya dia selalu memotivasinya dengan sebuah gerakan jihad. Ini kalau ditangkap secara harfiah, secara kalimat letterlek, sebagaimana yang disampaikan oleh Amin Rais, menjadi sebuah bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pemaknaan jihad yang sempit bisa menimbulkan sebuah fanatisme gerakan seolah membela agama sehingga seseorang berani mempertaruhkan nyawa. Inilah kenapa kami berani katakan bahwa Amin Rais adalah bukan seorang kiai yang punya kompetensi untuk diikuti omongan-omongannya, khususnya dengan labeling dia yang sering dalil dan jargon-jargon keislaman dalam gerakan politiknya. Saya sendiri bersyukur orang seperti Amin Rais itu bukan dan tidak ada dari kalangan NU, karena jelas berbeda sekali kiai dengan politisi. Tanpa merendahkan profesi di antara keduanya, bahwa kita seharusnya menempatkan diri dalam porsinya masing-masing, bukan mencampur adukkan politik dan agama. Bahwa politik menjadi sebuah sarana atau alat untuk dakwah, itu iya. Tapi ketika dibalik agama menjadi jargon untuk tujuan politik, maka itu hal yang tidak semestinya terjadi. Bukankah sejarah kelam, sejarah Islam adalah terjadi karena jargon-jargon agama dibawa ke ranah politik. Kita tahu 4 sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang 3 terbunuh karena tragedi politik. Kita tahu perang Siffin sebagai fitnatul kubro dalam sejarah umat Islam, itu juga karena jargon-jargon politik dengan membawa ajaran-ajaran agama. Kita tahu kedua cucu kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga terbunuh karena persoalan politik. Tidak ada ya, agama mengajarkan sebuah kekerasan, sebuah fanatisme buta, sehingga bisa menimbulkan kekacauan sosial.
Kalau dalam kompetensi agama dia menerangkan jihad, silahkan, tapi juga harus memang betul-betul mumpuni, di mana pemaknaan terhadap teks-teks ajaran agama juga harus berbasis berbagai tinjauan. Salah satunya adalah usulul fikih atau qawaidul fiqhiyah. Yang kedua, asalib. Yang ketiga, tarikhut tasyri', sehingga kita bisa mengetahui maqasidul syariah, ya. Bukan sekedar kata-kata jihad dimaknai dengan otaknya Amin Rais, ya. Otaknya orang per orang yang bisa menyesatkan. Memang betul ada ajaran jihad di dalam Al-Quran, tetapi para ulama juga telah mentafsirinya dengan berbagai hal sudut pandang ilmu. Salah satu contoh ketika itu adalah wajahidu sebagai sebuah fi'il amr, maka dikaji apakah itu perintah yang bersifat khusus atau itu perintah yang bersifat umum. Ketika itu bersifat khusus, maka perlu dimaknai juga dengan berbagai hal disiplin keilmuan. Kapan korelasinya, kontekstualisasinya jihad itu dilakukan, dan ada berapa macam-macam jihad dalam pemaknaannya untuk membela agama. Sedikit tentang makna jihad atau macam-macam jihad yang diakui dalam khazanah keilmuan keislaman adalah ada 4. Yang pertama adalah itsbatu wujudillah, menyampaikan tentang ketetapan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Yang kedua adalah iqamatu syariatillah, ya, menegakkan tentang syariat Allah. Syariat Allah itu apa? Yang kita kenal dengan rukun Islam. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah, perang di jalan Allah, bukan di jalur politik. Perang di jalan Allah ini ada koridornya. Ketika kita dilarang untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah, disitulah kita punya hak untuk melawan, di mana kita dijajah dalam hal pemikiran-pemikiran, dalam hal kebebasan jiwa. Itulah di situ kita boleh mengangkat senjata untuk melawan. Di luar hal itu, maka ada jalan lain berjihad. Yang keempat adalah wadaf'u dorari maksumin musliman kana au ghairu muslimin, yaitu mencegah afat, ya, terhadap orang-orang yang perlu dijaga, baik itu muslim atau non muslim. Dalam istilah hadisnya adalah islahu dzatil bain. Jadi menciptakan sebuah tatanan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, itu juga bagian daripada jihad. Jadi sekali lagi, untuk kita tidak gampang menelan mentah para orator-orator, para politisi-politisi ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran, melantunkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jargon-jargon gerakan politiknya. Kembali kita kepada ajaran ahlu sunnah wal jamaah, bahwa di dalam menuntut ilmu, menelan informasi apapun, harus kita dari orang-orang yang memang berkompeten dan harus dengan kajian nalar otak pemikiran manusia, dengan tidak meninggalkan koridor-koridor firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta pendapat-pendapat para ulama tafsir dan syarah para ulama
mengenai persoalan-persoalan tersebut. Cukup sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.